Assalamualaikum Pak D. Salam mancing mania. Salam satu hobi. Saya lagi ngasih pakan untuk ikan di kolam belakang. Banyak ya. Sambil kita ngobrol, sambil ngopi, bagaimana tentang pemancingan atau tentang mancing ya. Memancing ini satu seni dan hobi sekaligus hobi ya. Yang saya bahas di sini mancing lomba ya. Tentu dalam lomba ini pada intinya ada persaingan. Persaingan dengan lawan kita. Kenapa ada persaingan? Ya, di situ kita berlomba untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu hasil itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Sekali lagi dan seringkali saya ulas tentang trik mancing dan juga trik menjadi juara di dalam lomba pancing, khususnya bagi para generasi penerus mancing mania. Ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian penuhi ya. Ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib. Sebelumnya saya minta dukungannya karena ini channel baru. Sebelum saya bongkar trik-trik apa saja, unsur-unsur apa saja yang mendorong kita untuk menjadi juara mancing, saya mohon dukungan lewat subscribe, like dan komen. Juga kalau bersedia mohon di-share biar target bisa tercapai lebih cepat dan saya pun lebih kreatif dan bersemangat untuk bisa berbagi dalam segala hal tentang kisi-kisi mancing mania. Mohon dengan waktu santai sobat mancing semua bisa menyimak video ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like dan komen. Baik, saya akan lanjutkan pada tema yang inti. Faktor yang bisa mendorong kita menjadi juara dalam mancing, salah satunya yaitu kesiapan mental ya. Mental kita harus siap dalam segala pertandingan atau kompetisi. Tentunya mental itu nomor satu ya, karena mental akan menjaga kestabilan emosi di saat kita bersaing dalam hal apapun, termasuk memancing. Karena mancing saat ini kayaknya mancing itu bukan hobi lagi ya, karena dengan kompetisi di sini hobi ini beralih menjadi harapan, khususnya bagi para pemula. Mohon maaf, saya bukan mengajarkan hal yang terlalu menggurui ya. Ini hanya sekedar berbagi saja apa yang saya alami. Saya akan ceritakan rahasia-rahasianya. Bagaimana sih kita bisa menjadi dominasi? Mental di sini tentu meliputi
pengendalian emosional agar tetap tenang, santai, tapi fokus. Di saat kita mulai dari awal persiapan sebelum mancing, misalkan 1-2 hari atau beberapa hari sebelumnya, kita jangan terganggu dengan fokus rencana mancing atau jadwal mancing. Kita lupakan dulu, kita kerjakan apa yang sebagai kewajiban atau rutinitas sehari-hari. Fokus dulu dalam semua kegiatannya masing-masing, sehingga itu bisa terkendali dengan santai. Kalau kita terlalu fokus, terlalu mengawang-awang, terlalu dini gitu ya, membayang-bayang terlalu dini, ini justru menurut pengalaman saya akan mengganggu konsentrasi atau merubah kita menjadi ambisius orangnya, karena membayang-bayangkan kita juara dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kita santai, lakukan kegiatan sehari-hari, jalani dan lakukan persiapan sedini mungkin. Jadi di saat kita pas hari hanya itu sudah siap segalanya ya, terutama alat yang dipersiapkan, yaitu ya tentunya alat mancing ya, perlengkapan seperti joran dan peralatan-peralatan lainnya ketika kita mau ikut lomba. Misalkan perlengkapan antara cek benang apakah sudah sesuai dengan ukuran standar, alat-alat pendukung perlengkapan bila mana terjadi masalah di saat pertandingan itu kita sudah siap. Sebaiknya yang punya alat atau joran 2 sebaiknya dibawa ya, buat menjaga ada kendala di lapangan kita bisa cepat untuk bisa ganti alat. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa, yang penting perlengkapan itu sudah dipunyai atau dibawa ya ke lapak. Alat biasa yang kita perlukan untuk menjaga ada masalah ya, salah satunya yaitu mata kail ya, mata pancing berapa rakitannya terserah, itu harus dipersiapkan lebih dari 2 ya untuk 1 kali lomba. Kalau bisa sebanyak-banyaknya ya semampu mungkin ya, itu sudah dipersiapkan, karena dalam mancing ini kita bisa aja kena putus atau gangguan lain, kebelit atau kita ngebelit ke tetangga. Nah ini akan menghambat dengan kecepatan atau kita menjadi lama. Kalau enggak bersiap kita nanti sibuk ngurusin alat-alat yang harus dipersiapkan: mata kail, stopper, kili-kili, peniti, kumbul ya, ini penting, kumbul cadangan. Terus kalau bisa joran 1 set lagi untuk cadangan. Dimana kalau kita punya kendala putus atau bagaimana, kalau alat itu sudah tersedia ya kita akan lebih cepat untuk bisa mengatasinya. Banyak rahasia untuk juara, asal kalian nyimak dari awal sampai akhir, terus dipahami, dicerna gambaran yang paling mengarah gitu ya, yang paling bisa kalian lakukan, kuasai lebih dulu ya lakukan. Saya jamin
Anda lebih cepat akan menjadi profesional dan petarung tangguh. Kalau persiapan dan alat sudah dipersiapkan, tentunya kita menunggu hari H dalam persiapan, memilih umpan atau menentukan umpan yang cocok di kolam mana dan pertandingan apa. Kita harus tahu speknya. Nah, untuk hal umpan ya, umpan ini jangan dianggap sepele ya. Ini umpan ini senjata kita. Seperti umpan ini adalah peluru. Senjatanya yaitu joran, piranti. Nah, ketika kita ingin mendapatkan target yang bagus, tentu kita memerlukan peluru yang bagus juga. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berusaha untuk menjiwai umpan. Memang kalimat ini atau kata ini berlebihan, tapi menjiwai ini kita bisa jabarkan, kita harus paham umpan yang akan kita pakai dan umpan yang sering kita pakai ini karakternya seperti apa, dan mau atau bagusnya dipakai mancing kayak gimana. Misalkan dengan penjiwaan karakter, kita bisa membaca ini umpan punya karakter star gitu. Ini umpan punya karakter rehrei. Rehrei itu napasnya panjang. Atau bagaimana, dan banyak macam ya karakter umpan. Terus umpan ini misalkan ya, karena kita lapaknya disekat, kita harus pahami umpan ini berkarakter untuk digendengkan atau sejajarkan, didamping ke tetangga gitu ya, dirapatkan ke tetangga. Ini bisa ngelawan apa enggak. Kalau misalkan kita paham, tentunya kalau dalam pertandingan ini, kalau misalkan kita pakai umpan yang digendeng sama tetangga masih kuat makan, ya kita nggak takut. Kalau tetangga makan ya kita tempel. Tapi kalau sebaliknya, umpan ini harus jauh dari lawan, istilahnya umpan mandiri. Kalau keganggu sama orang lain ini bakal ngeganggu aroma atau apa gitu ya, malah mati. Nah, ini kita harus berusaha untuk menghindar. Kita fokus aja titik sendiri. Kalau memang kita menjiwai, kita percaya kalau misalkan umpan itu bakal disamperin ikan. Nah, kalau umpan kita kuat, ya itu tadi, kalau tetangga makan atau kita berani untuk menyerang, mengambil jatah orang. Itu triknya, mengambil jatah orang dan nanti jatah sendiri baru diambil belakangan. Jadi ada diantaranya saat-saat kita berebut dulu. Umpan ini bebas ya, mau berkreasi sendiri, bikin sendiri, atau kita beli umpan yang jadi. Yang paling penting kita memahami. Dan untuk memahami umpan ini, mau jadi mau bikin, perlu beberapa kali atau perlu beberapa waktu yang agak panjang untuk menentukan, memahami karakter umpan ini sampai akhir gitu, sampai kena. Nggak bisa kita harus instan untuk bisa menyimpulkan ini umpan bagus. Jangan cukup di situ. Bagus itu sampai di mana, di lapak mana, karakternya kayak gimana. Kalau di lapak ini bagaimana, di lapak itu bagaimana, lawan kayak begini bagaimana, lawan itu bagaimana. Nah, harus sampai di sini kalau kita mau menjadi dominasi ya. Ada kan faktanya, umpan dipakai harian atau kilo gebrus itu
bagus. Ternyata dipakai lomba nggak bisa makan, nggak bisa bersaing. Begitu juga sebaliknya, dipakai lomba bagus, kadang kilo kurang bagus. Ada yang khusus gaplean misalkan. Nah, ini kita harus coba memahami sampai di situ. Jadi dimana kita sudah tahu dan menjiwai tentang umpan, kita bisa menentukan kita di lapak mana, pakai umpan mana. Enggak bisa selalu sama, bisa dibedain. Yang penting kita tepat pilihannya. Misalkan kita tahu, saya kasih contoh ya, ada lapak kolam yang ikannya balap tuh setengah jam atau 1 jam ikan sudah habis terangkat. Nah, kalau kita tidak tepat mempergunakan umpan, misalkan kita umpan yang startnya nggak ada, panjangnya baru ada, nah ini kemungkinan akan terbalik. Jadi di saat umpan mau kena, kita hanya kebagian sisa orang lain. Nah, sisanya ini kan tanda tanya, sisanya sedikit atau banyak gitu. Kalau memang kita tahu kolam tersebut adalah kolam star yang ikannya butuh umpan yang langsung makan, nggak peduli napas, nah kita harus terpaksa memakai umpan yang kebalikan dari napas panjang. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita pahami di lapak yang lain, misalkan kolamnya susah makan, makannya sering di akhir, di tengah atau di akhir ya. Start tuh nggak ada, diam dulu. Nah,